Apa ini sudah menjadi takdir Queen untuk menjadi istri kedua? Kata Nafisa di tengah isakan tangisnya. Kalau memang ini sudah menjadi takdir Queen, maka Queen akan menerimanya. Dan Queen tidak ingin nenek harus menanggungjawabkan janjinya yang belum terpenuhi. Sambung Nafisa. Kamu jangan ngambil keputusan dalam keadaan seperti ini. Mbak Putri mengingatkan. Queen harus bicara sama kakek, kata Nafisa bangkit dari duduknya dan berjalan keluar kamar. Mbak Putri mengejar Nafisa untuk menahan Nafisa menuju ruang keluarga yang ada di lantai 1. Tapi sayangnya, Nafisa tidak mendengarkan permintaannya dan sekarang, disinilah mereka, di ruang keluarga yang sedang memiliki suasana mencengkram. Maaf, Putri nggak bisa menahan Queen untuk tidak keluar dari dalam kamar, kata Mbak Putri menyesal. Gak apa-apa, kamu sekarang kembali ke kamar Queen temani Davi. Perintah Bang Gafar dan dituruti oleh Mbak Putri. Queen akan menepati janji nenek. Tapi sebelumnya, pertemukan Queen dengan laki-laki itu beserta istri pertamanya. Karena di sini Queen harus mendapatkan izin istri pertamanya dulu, kata Queen. Abang tidak akan membiarkan pertemuan itu terjadi, kata Bang Gafar menahan marahnya. Bang, Queen mohon, biarkan Queen menepati janji nenek, kata Nafisa. Mungkin ini sudah menjadi takdir Queen, agar nenek tidak menanggungjawabkan janjinya di sana, sambung Queen. Tapi ini bukan pernikahan biasa, Dek. Kamu gak akan bisa mendapatkan cinta sepenuhnya, karena kamu adalah istri kedua, dan abang tidak sanggup melihat kamu sedih, kata Bang Gafar. Abang harus percaya sama Queen, kata Nafisa. Sayang, menjadi istri kedua tidak mudah, kata Umi Fatimah. Iya sayang, setelah menikah, kamu tidak akan mendapatkan cinta sepenuhnya seperti yang sering kamu dapatkan, kata Abi Bakir. Kamu yakin dengan keputusan ini? Tanya Abi Bakir. Insya Allah, dengan doa kalian Queen akan kuat menjalani ini semua. Queen mohon, biarkan Queen mewujudkan janji nenek, kata Queen dengan air matanya. Kalau itu keputusan kamu, maka kami semua tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kata Abi Bakir. Dek, panggil Bang Gafar. Bang, Queen mohon, dukung keputusan Queen, agar kedepannya Queen bisa melewatinya dengan sabar, kata Queen dan memeluk Bang Gafar. Mulai saat ini, Abang akan mulai belajar untuk mengikhlaskan ini semua, kata Bang Gafar dan membalas pelukan Nafisa dengan erat. Makasih Queen, sudah mau menepati janji nenek. Kakek yakin, kalau nenek kamu masih di sini, dia akan sangat senang, kata kakek, dan Nafisa berpindah ke pelukan kakek Syadid. Queen yakin nenek melihatnya dari sana, kata Nafisa. Abi sudah membuat janji dengan keluarga laki-laki, dan nanti malam mereka akan datang ke sini untuk melamar Queen, kata Abi Bakir. Nafisa melepas pelukan kakek Syadid dan langsung memeluk Abi Bakir. Abi harus ikhlas, agar Queen bisa menjalani ini semua dengan kuat. Karena keikhlasan Abi membuat Queen sedikit tenang untuk melewati semuanya, kata Nafisa dan keluarlah air matanya karena bagaimanapun, ini bukanlah keinginan Nafisa untuk menjadi istri kedua. Demi apapun, tidak pernah ada keinginan Nafisa untuk menjadi istri kedua, apalagi dengan umurnya yang masih 19 tahun, walaupun sebentar lagi menginjak 20 tahun. Untuk menikah pun, belum terfikir oleh Nafisa, apalagi untuk menikah dengan laki-laki yang sudah memiliki istri sangat jauh dari pikiran Nafisa. Abi akan belajar untuk mengikhlaskannya. Tapi nanti, saat kamu sudah merasa tidak kuat, maka kembalilah ke rumah ini, karena pintunya akan selalu terbuka lebar untuk kamu, kata Abi Bakir. Sayang, semoga dengan ini kamu menjadi bidadari surga,
kata Umi Fatimah yang ikut meluk Nafisa yang masih berada di dalam pelukan Abi Bakir. Amin. Queen sayang sama Abi dan Umi, kata Nafisa. Abi dan Umi juga sayang sama Queen, kata Umi dan meluk Nafisa dengan erat. Abi, Umi, Queen gak bisa nafas, adu Nafisa dan membuat kedua orang tuanya langsung melepas pelukan mereka. Maaf sayang, kata Umi Fatimah. Queen, sekarang sudah jam 8:30 dan kamu belum berangkat kuliah, beritahu Bang Gafar. Sudah telat terlalu lama, kata Nafisa karena mau gimana lagi, dia sudah telat terlalu lama. Kalau gitu Queen izin pergi sebentar, pamit Nafisa. Mau kemana? Tanya Abi Bakir. Queen mau periksa keadaan butik dan mau ketemu sama seseorang sebentar, jawab Nafisa. Ya sudah, tapi nanti sebelum maghrib, kamu sudah harus berada di rumah, kata Abi Bakir. Siap bos, kalau gitu Queen ke atas dulu, mau ambil tas sama kunci mobil, kata Nafisa dan setelah itu menaiki anak tangga untuk menuju kamarnya. Saat masuk ke dalam kamar, Nafisa melihat Mbak Putri yang sedang memberikan ASI kepada Davi. Masya Allah, anak bunda gembul banget, kata Nafisa dan mencubit pipi Davi dengan pelan. Sudah Queen, dia sedang minum susu, jangan diganggu, tegur Mbak Putri saat melihat Davi mengakhiri kegiatannya dan menatap Nafisa dengan senyum di bibirnya. Davi mau minta gendong ya? Tanya Nafisa saat melihat Davi mengangkat kedua tangannya. Tapi sayangnya bunda mau pergi dulu, nanti sore aja ya gendongnya, beritahu Nafisa dan kembali mencubit pipi gembul Davi dengan pelan. Setelah itu Nafisa beranjak mengambil tas lempang dan juga kunci mobilnya yang berada di atas sofa. Dah, bunda pergi dulu. Mbak, Queen pergi dulu, pamit gue dan mencium tangan Mbak Putri. Kamu hati-hati bawa mobilnya, dan nanti kalau pulang beliin Mbak pisang keju ya, kata Mbak Putri. Siap mbakku sayang, Queen pergi dulu ya. Assalamualaikum. Salam Nafisa. Waalaikumsalam, jawab salam Mbak Putri. Nafisa keluar dari dalam kamar dan turun ke lantai 1 untuk salim dengan semua orang yang ada di situ. Queen pergi dulu. Assalamualaikum. Salam Nafisa setelah mencium semua tangan orang. Waalaikumsalam, jawab salam semuanya, dan Queen langsung keluar dari dalam rumah. Sebelum menuju butik, Queen terlebih dahulu memutuskan untuk pergi ke tempat neneknya yang berada tidak terlalu jauh dari rumah. Setelah sampai di tempat itu, Queen turun dari dalam mobil dengan membawa sebuket bunga mawar merah kesukaan neneknya. Queen berjalan melewati tumpukan tanah dengan hati-hati, takut keinjak. Sampai akhirnya, Queen berhenti di salah satu tumpukan tanah yang terawat karena cuma hanya 2 atau 3 rumput liar yang tumbuh. Queen jongkok di samping tumpukan tanah itu, mencabut rumput liar yang tumbuh, dan meletakkan bunga mawar yang tadi dibelinya. Nenek, Queen yakin nenek melihat semua kejadian hari ini dari atas sana. Dan maaf karena Queen terjadi pertengkaran di rumah yang selalu nenek jaga keharmonisannya. Buka Queen. Tapi sekarang, semuanya sudah berakhir, Nek. Queen sudah memutuskan untuk menepati janji nenek. Queen ikhlas sepenuh hati menepati janji nenek agar nenek di sana bisa tenang, kata Nafisa. Queen minta nenek doakan Queen agar bisa melewati ini semua, agar Queen bisa menerima keadaan kedepannya yang akan berubah 100 derajat dari kehidupan Queen biasanya. Lanjut Nafisa. Maaf Nek, Queen jadi cengeng kayak gini. Queen tidak tahu kenapa air mata Queen hari ini tidak bisa kompromi dengan Queen. Queen tidak bisa membohongi kalau hati Queen belum bisa menerima semuanya dengan ikhlas. Tapi Queen yakin, dengan doa semuanya, Queen akan bisa ikhlas sepenuhnya nanti. Sambung Nafisa dengan air mata yang mengalir. Queen hanya bisa berdoa agar keputusan Queen ini akan menjadi ladang pahala untuk Queen ke depannya. Dan Queen berdoa agar nenek tenang di sana, kata Nafisa dan selanjutnya membacakan doa Al-Fatihah serta membacakan Yasin. Nek, Queen pergi dulu. Nanti Queen akan kesini lagi. Assalamualaikum. Pamit dan salam Nafisa walaupun tidak akan ada balasan dari salamnya itu.
Nafisa keluar dari area kuburan itu dan menuju mobilnya yang terparkir di depan pintu masuk TPU. Sebelum masuk ke dalam mobil, Nafisa membeli sebotol air mineral dari air kecil yang sedang lewat depan TPU dengan membawa barang jualannya yang akan dijual di lampu merah depan. Selesai membeli minum, Nafisa masuk ke dalam mobilnya dan melanjutkan perjalanannya menuju butik yang sudah dibangunnya dari 1 tahun yang lalu, dengan air mata dan keringatnya sendiri, tanpa ada bantuan uang dari keluarganya. Karena Nafisa ingin merasakan gimana rasanya memulai semuanya dari nol. Dan syukur dengan pengetahuannya serta keturunan sifat pembisnisnya membuat Nafisa bisa mengembangkan butiknya dengan cepat. Bahkan sekarang, Nafisa sudah membuka 1 cabang di Bandung. Menuju butiknya, Nafisa harus menempuh perjalanan selama 30 menit, kalau jalanan tidak macet. Tapi kalau jalanan sedang macet, Nafisa harus menempuh selama 1 jam lebih. Syukur, sekarang jalanan tidak macet karena baru jam 9, dan masih jam untuk kerja. Nafisa sudah memarkirkan mobilnya di depan butik dan melihat suasana butik yang ramai karena butik Nafisa baru saja mengeluarkan baju model terbaru. Hampir lupa, di butik, Nafisa menjual baju muslim, jilbab, hijab, sarung tangan, cadar, pokoknya keperluan semua wanita muslim untuk menyempurnakan menutup auratnya. Nafisa turun dari mobil dan berjalan memasuki butiknya. Saat Nafisa masuk ke dalam butik, banyak yang menatapnya. "Mbak Nafisa, bajunya bagus banget. Nanti keluarin model baru ya," kata seorang pelanggan. "Insya Allah, bulan depan akan ada model terbaru. Silakan ditunggu," kata Nafisa dengan senyuman manis di bibirnya. "Syifa, nanti kalau sudah tidak terlalu sibuk, langsung ke ruangan kakak," pinta gue dan dibalas anggukan kepala oleh Syifa yang sedang melayani pelanggan. Syifa adalah seorang pelajar SMA yang harus putus sekolah karena biaya dan saat Nafisa mencoba menawari membayarkan sekolah agar Syifa bisa melanjutkan pendidikannya, tapi Syifa malah menolak dengan alasan mau tetap membantu Nafisa mengurus butik. Syifa adalah pegawai pertama Nafisa yang menemani dirinya mengembangkan butiknya sampai sebesar sekarang. Dan Syifa adalah orang kepercayaan Nafisa untuk mengurus butiknya yang ada di sini dan juga di Bandung saat dirinya disibukkan dengan tugas kuliah. "Assalamualaikum Kak Nafisa," salam Syifa saat masuk ke dalam ruang kerja Nafisa. "Waalaikumsalam," jawab salam Nafisa. "Ada apa kakak panggil Syifa?" tanya Syifa dan menjatuhkan pantatnya di sofa yang memang sudah disediakan di dalam ruangan ini. "Kakak cuma mau minta sama kamu untuk beberapa minggu ke depan, kamu handle semua pekerjaan kakak. Karena kakak tidak yakin akan datang ke butik nantinya," beritahu Nafisa. "Memangnya kenapa kak? Tugas kuliah kakak banyak ya?" tanya Syifa karena tidak biasanya Nafisa meminta untuk menghandle butik selama itu. "Kakak akan menikah," beritahu Nafisa. "Ah, selamat kak atas pernikahannya. Syifa seneng dengernya," kata Syifa bahagia. Sedangkan Nafisa hanya menampilkan senyumannya. "Gimana kalau kakak undang semua pegawai butik dan juga pelanggan kita, agar lebih banyak doa untuk pernikahan kakak," usul Syifa. "Maaf Syifa, kakak tidak bisa melakukan itu. Kakak hanya akan mengundang kamu di pernikahan kakak nanti. Dan untuk pegawai lain, tidak akan kakak undang," beritahu Nafisa. "Memangnya kenapa kak? Bukankah ini kabar gembira? Tapi kenapa kakak kelihatan tidak sebahagia itu?" tanya Syifa yang mulai bingung. "Kakak akan menikah dengan laki-laki yang sudah memiliki istri," jawab Nafisa dengan pelan. "Maksudnya, kakak akan menjadi istri kedua?" tanya Syifa kaget dan Nafisa hanya bisa menganggukkan kepalanya. "Tapi kenapa kakak mau? Itu tidak akan gampang kak. Kalau kakak mau, Syifa akan carikan laki-laki yang masih single untuk kakak," kata Syifa. "Kakak ingin menepati janji nenek kakak. Dulu nenek kakak dan juga sahabatnya berjanji untuk menikahkan cucunya kelak," beritahu Nafisa. "Kalau memang itu keputusan kakak, maka Syifa akan dukung. Semoga saja ini menjadi keputusan yang terbaik buat kakak," kata Syifa dan langsung meluk Nafisa. Nafisa membalas pelukan Syifa dan menahan air matanya agar tidak turun lagi, karena dia capek untuk menangis ketiga kalinya. "Apa dia ada di taman?"
Tanya Nafisa saat Syifa melepas pelukannya. Tadi saat melayani pelanggan, Syifa lihat dia mengintip ke dalam butik. Mungkin mencari kakak, tapi kakak belum datang waktu itu, jawab Syifa. Ya udah, kalau gitu kakak mau ke taman dulu. Kakak yakin dia sedang ada masalah. Pamit Nafisa dan setelah itu keluar dari ruangannya dengan membawa tas lempang yang tadi dipakainya. Kakak terlalu baik untuk menjadi yang kedua. Tapi kalau takdir sudah berbicara, maka Syifa hanya bisa mendoakan kakak agar kuat dan sabar menghadapi semua ini, kata Syifa saat melihat punggung Nafisa yang menghilang. Dan Syifa juga memutuskan untuk keluar dari ruangan Nafisa.